Akhir pekan lalu, Biro Analisis Ekonomi menyampaikan angka inflasi PCE Amerika Serikat pada Juli menjadi level yang tertinggi sejak Februari 2025. Inflasi inti Amerika Serikat yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE naik 2,9% secara tahunan pada bulan Juli 2025. Angka inflasi PCE tersebut menjadi level yang tertinggi sejak Februari 2025. Inflasi inti Amerika Serikat yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti atau PCE naik 2,9% secara tahunan pada Juli 2025. Adapun indeks harga PCE didefinisikan oleh Biro Analisis Ekonomi sebagai ukuran harga yang dibayar oleh penduduk Amerika Serikat untuk barang dan jasa. Akhir pekan lalu, Biro Analisis Ekonomi menyampaikan angka inflasi PCE Amerika Serikat pada Juli menjadi level yang tertinggi sejak Februari 2025. Adapun inflasi inti naik 0,3% dari Juni 2025 sejalan dengan perkiraan Wall Street. Di sisi lain, indeks sentimen konsumen Amerika Serikat yang dirilis oleh Survei Konsumen Universitas Michigan berada di 58,2 pada Agustus 2025. Angka ini turun dari 61,7 pada Juli dan di bawah level 67,9 pada Agustus 2024 lalu. Sementara itu, indeks kondisi ekonomi saat ini atau IEK turun menjadi 61,7 dibandingkan level 68,0 pada Juli dan lebih tinggi dari 61,3 pada Agustus 2024 lalu. Sedangkan indeks ekspektasi konsumen turun menjadi 55,9 dari 57,7 pada Juli dan lebih rendah dari level 72,1 pada Agustus 2024. Berbagai sumber, IDX Channel. Meski mengalami kenaikan dari bulan Juli, aktivitas manufaktur China tercatat kembali mengalami kontraksi pada Agustus 2025. Biro Statistik Nasional China mencatat PMI manufaktur naik tipis menjadi 49,4 pada Agustus 2025 dari 49,3 pada bulan Juli 2025. Aktivitas manufaktur China kembali mengalami kontraksi pada Agustus 2025 dan Biro Statistik Nasional China mencatat PMI manufaktur naik tipis menjadi 49,4 pada Agustus tahun ini dari 49,3 pada bulan Juli tahun ini. Namun angka ini masih berada di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi serta sedikit di bawah perkiraan konsensus sebesar 49,5 dalam survei Reuters. Hal tersebut menandai pelemahan aktivitas manufaktur China selama 5 bulan berturut-turut dan kondisi ini juga menunjukkan pelaku industri masih menunggu kepastian dari negosiasi dagang dengan Amerika Serikat sedangkan permintaan domestik tetap lesu. Dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona merah pada perangan di hari Jumat dengan S&P 500 berakhir melemah dari rekor tertinggi dipicu penurunan pada saham Dell, Nvidia, dan emiten terkait dengan kecerdasan buatan. Sementara itu investor mencermati data inflasi yang menunjukkan tarif impor mulai memberikan tekanan kepada harga. Kita akan lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan di hari Jumat di Bursa Amerika Serikat. S&P 500 turun 0,64% ke level 6.460 sehari setelah mencatatkan rekor penutupan tertinggi. Nasdaq Composite melemah 1,15% ke 21.455 dan indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,2% di level 45.544. Dari bursa saham Eropa, pemirsa yang ditutup melemah di hari Jumat pekan lalu dipicu oleh tekanan pada saham perbankan Inggris serta keraguan investor mengenai data ekonomi Amerika Serikat dan zona euro. Indeks Stoxx 600 turun 0,64% ke posisi 550,14 dan membukukan kerugian mingguan pertama dalam 4 pekan terakhir. DAX Jerman turun 0,57% ke posisi 23.902, FTSE 100 Inggris melemah 0,32% ke level 9.187. Dan pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Selamat pagi, Pak Santosa. Ya, selamat pagi Mas Budi. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak Santosa. Nampaknya harus tetap mengantor nih Pak ya? Iya,
Oke, Eh, harus sama kemudian seperti teman-teman IDX harus tetap kantor dan juga terus, apa ya, merasakan optimisme terkait dengan pergerakan dari market di hari ini begitu. Tapi kalau kita lihat, bagaimana Anda melihat optimisme pasar, belakangan? Terlebih beberapa waktu yang lalu memang terjadi peningkatan transaksi, Pak Santosa. Analisis dari Anda seperti apa? Oke, selama weekend kemarin ini itu saya nggak lepas dari televisi, Mas Rizky, Ya, berita YouTube apa ya. Karena memang saya sebagai pelaku pasar mau melihat kondisi apa yang apa namanya disampaikan oleh pemerintah ya. Dan ternyata memang Pak Prabowo boleh dikatakan sangat cepat ya untuk bereaksi gitu ya terhadap demo-demo yang terjadi sampai terjadi anarkis. Jadi saya melihat komitmen daripada pemerintah itu sangat baik ya. Sampai sekarang boleh dikatakan cepat sekali penanganan ya, terutama apabila ada pelaku demo yang melakukan anarkis. Seperti itu, Mas Vicky. baik. Lalu indikator apa saja sebetulnya yang dapat menjadi bekal optimisme dari pasar sendiri, Pak Santosa? Tentu saja kemudian dilihat Indonesia secara potensi begitu dinilai masih kemudian menarik dari point of view investor asing dan juga bagaimana sebetulnya teman-teman pelaku pasar domestik lah ya melihat berbagai macam potensi dari IHSG sendiri. Ya, kalau untuk apa namanya global market menunggu keputusan The Fed ya, yang nanti akan meeting di 16-17 September ini. Lalu market juga melihat tuntutan dari pendemo ya, realisasinya ini bagaimana gitu. Ya, salah satunya kan mengenai biaya tambahan anggota DPR kan sudah tidak dilakukan ya. Jadi ini sudah boleh dikatakan ya bahwa pemerintah DPR itu mendengarkan dari aspirasi rakyat dan juga tinggal lihat tuntutan-tuntutan lain ya, apakah dalam waktu dekat ini akan direalisasikan juga oleh pemerintah dan DPR. Seperti itu, Mas. Baik, jika kemudian terjadi koreksi, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah momentum untuk akhirnya pelaku pasar dapat masuk, tentu saja ke saham-saham yang secara harga memang belakangan sudah overbought begitu, Pak Santosa? Ya, jadi memang boleh dikatakan selama perjalanan dari rumah ke kantor, Mas Wiki ya. Ya. Jadi saya melihat daerah Sudirman Tamrin ya itu kondusif ya. Jadi kita melihat yang kena anarkis itu di area-area jalan tol ya yang dekat-dekat sama gedung DPR, lalu juga MRT yang dekat Senayan juga ya. Jadi tapi di sepanjang jalan yang perlu diketahui ya oleh investor mungkin di apa namanya di luar kota atau di luar negeri gitu ya, kalau di jalan Jenderal Sudirman sama Tamrin itu aman, bahkan di hari Minggu kemarin ada Car Free Day gitu ya. Jadi ini yang boleh dikatakan satu hal yang perlu diketahui oleh investor ya. Jadi kalau misalnya ada penurunan, saya melihat ya penurunan ini merupakan kesempatan untuk dilakukan pembelian secara bertahap ya, karena memang saya melihat ada support daripada indeks itu di 7.600-an Mas Fitri. Seperti itu, Mas. Baik, baik. Sektor mana yang dinilai akan defensif? Kalau kita mungkin kemudian lihat secara historikal lah ya, Pak Santosa, jika kemudian ada dinamika di politik di Indonesia begitu, sektor mana yang biasanya dinilai defensif dan nampaknya ini dijadikan apa favorit lah ya oleh pelaku pasar? Ya, saya melihat bukan dalam kondisi lagi kejadian sekarang ini ya, Mas Fitri ya. Kejadian sekarang ini justru kesempatan untuk melakukan pembelian. Tapi tetap dengan fundamental, saya melihat ada sektor yang diuntungkan dari kenaikan harga emas, Mas Wiki. Jadi komoditas emas boleh, lalu dengan keputusan The Fed nanti di pertengahan bulan September nanti, itu justru saya melihat saham-saham sektor apa namanya properti ya itu perlu diperhatikan. Jadi
ini kesempatan sih untuk melakukan pembelian pada saat ada koreksi, seperti itu Mas Vicky. Baik, oke. Artinya kalaupun ada koreksi, menjadi momen untuk kemudian bisa masuk begitu ya. Baik, kalau kita lihat nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia sepekan lalu naik 40,74% menjadi 25,22 triliun rupiah. Bagaimana Anda melihat tren ini sebetulnya Pak Santosa? Iya, di akhir bulan Agustus kemarin memang ada satu hari boleh dikatakan ada rebalancing MSCI ya Mas Vicky ya. Jadi ada saham-saham blue chip yang masuk dan keluar itu dia punya value-nya sangat besar kalau menurut transaksi hariannya. Jadi hal tersebut itu sesuatu yang terjadi sekali-kali ya pada saat ada rebalancing MSCI. Seperti itu Mas Vicky.